lagi semua jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita menjemput mempelai wanita untuk berarak masuk ke dalam gereja. Sama kita percaya, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan baik dan anugerahnya kekal untuk kita. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
berhimpun di hadapan jemaat di sini untuk mempersatukan pengantin lelaki dan pengantin perempuan ini di dalam nikah kudus. Nikah kudus ialah kedudukan hidup yang mulia yang ditentukan oleh Allah pada mulanya, yang menyatakan persatuan rohani yang ada di antara Kristus dan jemaatnya. Nikah itu dihiaskan dan dipermuliakan oleh Kristus dengan kehadirannya dan dengan melakukan mukjizat pertama yang menyatakan kemuliaannya pada suatu zaman nikah di Kana di Galilea. Lagipun kitab suci memerintah supaya nikah itu diterima dengan hormat. Karena itu janganlah nikah itu dimasukkan tanpa nasihat atau hanya untuk memuaskan keinginan jasmani, melainkan dengan berdoa, berfikir, dan dengan segala hormat dan akal budi, sambil mengingati tujuan nikah yang telah ditetapkan. Pertama, nikah itu ditetapkan untuk memperbanyakkan manusia dan supaya anak-anak dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan sebagai pujian kepada namanya yang suci. Kedua, nikah itu ditetapkan supaya seorang lelaki dan seorang perempuan hidup bersatu dalam kekudusan dan kehormatan yang bersesuaian dengan anggota-anggota jemaat Kristus. Ketiga, nikah itu ditetapkan untuk persekutuan di antara suami dan istri supaya mereka dapat saling menolong dan menghibur baik dalam kesenangan maupun kesusahan. Redicia dan Felicia Nicholas Natin sudah datang untuk dipersatukan di dalam nikah kudus ini. Mereka berdua ingin mencari berkat Tuhan bagi hidup mereka, supaya mereka dapat memenuhi tujuannya dalam hidup mereka, dan mereka meminta kita supaya menyokong mereka dalam doa ini. Jika ada sesiapa di antara hadirin yang hendak menyatakan sesuatu alasan sebab mereka tidak patut dinikahkan, haruslah memaklumkannya sekarang. Jika tidak, mulai sekarang haruslah berdiam diri. Ada bantahan? Oke, tidak ada, silakan dulu. Ada dari bilang. Redicia, maukah engkau mengambil Felicia Nicholas Natin menjadi istrimu supaya hidup bersama sebagaimana Allah menentukannya dalam nikah kudus? Maukah engkau mengasihi dia serta menghiburkan, menghormati, dan memeliharakan dia baik dalam keadaan kurang sihat maupun sihat, serta meninggalkan semua yang lain selama kamu masih hidup? Iya, saya mau. Felicia Nicholas Natin, maukah engkau mengambil Redicia menjadi suamimu supaya hidup bersama sebagaimana Allah menentukan dalam nikah kudus? Maukah engkau mengasihi dia serta menghiburkan, menghormati, dan memeliharakan dia baik dalam keadaan kurang sihat maupun sihat, serta meninggalkan semua yang lain supaya taat setia kepada dia sahaja selama kamu masih hidup? Saya mau. Mengin este pom. Siapakah yang menyatakan perempuan ini untuk dikawinkan kepada lelaki ini? Saya, Redicia, mengambil engkau, Felicia Nicholas Natin, menjadi istriku menurut ketetapan Allah yang suci, untuk bersekutu dengan engkau serta memeliharakan engkau mulai hari ini, baik dalam kesenangan maupun kesusahan, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, baik dalam kesakitan maupun kesehatan, serta mengasihi dan menghormati engkau sehingga kematian menceraikan kita. Inilah janjiku padamu. Saya, Felicia Nicholas Natin, mengambil engkau, Redicia, menjadi suami
kemiskinan, baik dalam kesakitan maupun kesehatan, serta mengasihi dan menghormati Engkau hingga kematian menceraikan kita. Inilah janjiku padamu. Mari kita berdoa dan memberkati cincin-cincin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kurniakanlah supaya cincin-cincin ini akan menjadi tanda yang nyata, selalunya mengingatkan janji-janji kasih yang lelaki dan perempuan ini telah lakukan dengan tulus ikhlas kepada satu sama lain di depan matamu dan di depan jemaat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan cincin ini saya menikahi engkau. Dengan seluruh hidupku saya menghormati engkau. Dan segala yang ada padaku saya berkongsi dengan engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengan cincin ini saya menikahi engkau. Dengan seluruh hidupku saya menghormati engkau dan segala yang ada padaku. Saya berkongsi dengan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara semua manusia, pemberi segala anugerah dan sumber hidup kekal, curahkanlah berkat-Mu ke atas lelaki dan perempuan ini yang telah kami berkati di dalam nama-Mu, supaya seperti mana Ishak dan Rebekah hidup bersama dengan setia, demikian juga Randy Chiang dan Felicia Nicholas Metin dengan pasti melakukan dan memeliharakan perjanjian yang telah dibuat di antara mereka, yang mana pertukaran cincin-cincin ini adalah tanda dan jaminannya, dan supaya mereka bersama-sama akan tetap di dalam kasih dan damai sejahtera yang sempurna, serta hidup menurut ketetapan-ketetapan-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang sudah disatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Randy Chiang dan Felicia Nicholas Metin sudah bersama-sama menentukan janji mereka dan sudah bersaksi di hadapan Allah dan di hadapan jemaat ini. Maka sekarang saya menetapkan serta menyatakan mereka sebagai suami istri dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati dan melindungi kamu, memelihara kamu dengan belas kasih-Nya, melimpahi kamu dengan berkat rohani dan kasih karunia dalam kehidupan kamu bersama sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu dia, puji kemuliaan Tuhan. Apanya kondisi kita yang baru. Sekarang kita teruskan kebaktian ini dengan pembacaan dan penyampaian firman Tuhan. Kita persilakan pasangan suami istri mengambil tempat. Pembacaan Alkitab Efesus pasal 5 ayat 21 hingga 33. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudahnya menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Perkara yang saya mau sampaikan daripada pembacaan firman itu sebentar tadi, yang berkaitan dengan peranan istri kepada suami dan juga peranan suami kepada istri. Mari kita lihat bagian yang pertama. Yang pertama itu adalah ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Ayat-ayat ini memberikan kepada kita satu formula apakah peranannya seorang istri terhadap ataupun kepada suaminya. Kemudian kita akan lihat juga di dalam ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini juga adalah formula untuk seorang suami peranannya terhadap ataupun kepada istrinya. Kemudian yang ketiga itu saya akan mengatakan bahwa oleh sebab atas formula ini maka firman Tuhan mengatakan
Itulah sebabnya laki-laki dan perempuan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi mari kita lihat 3 perkara ini, khusus untuk Randy dan Felicia. Sekilas pandang barangkali kita lihat peranan-peranan ini seperti tidak lengkap, ringkas. Tetapi kita boleh mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan yang lain. Yang kedua, kadang-kadang ada wanita yang bila mendengar formula ini, dia rasa tidak adil. Kenapa istri dia yang tunduk? Kenapa ya suami tidak tunduk? Ya. Kalau dia tidak tunduk, aku tanduk. Jadi mari kita lihat ini ya. Bagaimanapun saudara dan sekalian, bila kita memberi nasihat kepada mereka yang baru berkawin, kita akan mengambil nasihat daripada Alkitab. Karena itulah standarnya, itulah kebenarannya. Dan kalau kita lihat lebih dalam, Paulus di sini sebenarnya lebih awal daripada itu menyatakan bahwa semua perkara yang dikatakannya ini adalah di dalam Kristus. Jadi bukan di luar Kristus, di dalam Kristus. Di dalam Kristus, bila jemaat itu, laki-laki dan perempuan itu bertemu dan mendirikan rumah tangga di dalam Kristus, inilah yang dianjurkan, yaitu bahwa istri itu akan tunduk kepada suami. Dan bila istri tunduk kepada suami, dia tunduk kepada suami itu adalah seperti kepada Tuhan. Jadi semuanya di dalam Kristus Yesus. Bila kita tunduk kepada suami di dalam Tuhan, Tuhan akan memberi kamu hikmat. Bagaimana kamu tunduk? Tunduk itu boleh berarti taat. Takkanlah suami kamu suruh kamu buat yang jahat, kamu buat juga. Takkanlah begitu. Jadi segala yang baik di muka bumi, di surga, di mana-mana pun, segala yang baik, itulah yang maksudnya tunduk. Dalam segala kebaikan, tunduknya istri itu kepada suami adalah satu formula yang boleh menjamin pasangan suami istri hidup bahagia. Yang keruh dibuang dalam seperangkat, yang jernih itu yang diambil. Barulah tegur rumah tangga. Pada kamu yang seumur dengan saya, kamu tahulah lagu itu ya. Apalagi yang kita boleh katakan ini. Kalau dunia punya nilai, dia kata begini. Kalau orang Barat dia kata begini. Pepatah mereka adalah, kalau kamu garuk belakang, aku garuk belakangmu. Kalau kamu tidak buat, tidak juga aku mau. Ya. Dalam keluarga Kristen bukan begitu. Tidak bersyarat, maksudnya ya, tidak bersyarat. Kalau kita perhatikan lagi ayat ini untuk istri, berapa ayat ya? 1, 2, 3 ayat saja. Jadi diringankan tugasmu. Bukan berarti tidak banyak tugas, diringankan. Tetapi bandingkan dengan suami ya. Saya kira ini ayatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat. 2 kali lipat ganda, Randy, tugasmu 2 kali lipat ganda. Dan kalau kita lihat ini, dia kata suami mesti mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bagaimanakah Kristus telah mengasihi kita? Dia berkorban di atas kayu salib. Itulah kasihnya kepada kita. Kita semua yang hadir ini, kita ada di sini karena Tuhan telah mengasihi kita dan mengampuni kita dari segala dosa kita, dan kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan yang seperti itu, kata firman Tuhan, mesti dilakukan oleh seorang suami. Jadi Randy mesti mengasihi Felicia sebagaimananya pengorbanan Yesus Kristus. Bukan berarti kamu cari maut lah. Jangan cari maut semata-mata untuk membuktikan. Tapi kalau terpaksa pun itulah buktinya. Saudara dan sekalian. Jadi nilainya itu tinggi, tuntutannya juga tinggi. Tetapi di dalam Kristus semuanya boleh dilakukan.
Kepada kita yang masih bujang, yang masih tercari-cari, inilah formulanya ya. Kalau kau setuju, inilah formulanya. Kalau kau begitu, aku mau, katanya. Oke, aku mau. Jadilah. Ya, buat insan yang berapa jauh sekalipun hubungannya boleh diratakan di dalam Kristus. Tanya kepada kedua ibu bapak Randy dan Felicia, karena anak kamu memilih yang terbaik. Yang terbaik, mereka pilih yang terbaik. Hidup membujang itu kata Rasul Paulus pun bagus juga kalau itu adalah karunia. Tapi kalau bukan karunia, kawin katanya. Jadi kawin itu bagus. Jadi tanya kepada Randy dan Felicia, karena kamu milih kawin. Yang ketiga, oleh sebab kamu sekarang sudah menjadi satu daging. Ya. Cubit paha kiri, sakit paha kanan. Kan, begitu kan? Ada orang mula-mula begitulah cubit kaki. Cubit paha kiri, sakit paha kanan. Lama-lama dicubit paha kiri, kau sakit sendiri katanya. Ada begitu ya? Mesti selama-lamanya begitu. Cubit paha kiri, sakit paha kanan. Satu tubuh maksudnya. Kalau yang satu sakit, yang saya bantu juga betul bersama. Itulah sebabnya tanggung jawab yang diberikan kepada kamu, mendirikan rumah tangga kamu dan mempunyai tanggung jawab kamu sendiri. Bukan berarti kamu akan mengabaikan ibu bapak kamu. Bukan berarti begitu. Saya rasa kita punya budaya ini perlu kita pertahankan. Walaupun kita sudah mendirikan rumah tangga masing-masing, tetapi hubungan keluarga itu tetap ada, tetap kuat, tetap utuh. Itu kesaksian kita. Oleh sebab yang demikian, saudara dan sekalian, dan khusus untuk Randy dan Felicia, sekarang kamu ini akan memasuki satu perjalanan bersama. Semoga kasih kamu di antara satu sama lain menjadi cerminan anugerah damai sejahtera Allah. Dan semoga persatuan kamu ini menjadi satu bentuk di mana kamu merayakan atau meraihkan rancangan Allah bagi kamu dalam hidup kamu. Jadi cerminan yang baik untuk masyarakat. Kamu sudah berjanji sebentar tadi, dalam apa keadaan pun kamu akan menerima dan mengasihi satu sama lain sehingga mau menceraikan kita. Itu janji kamu sebentar tadi. Ya, perhatikan itu, peliharalah itu, pertahankanlah itu sehingga mau menceraikan kamu. Yang kedua, dalam perjanjian kamu yang telah kamu lafazkan sebentar tadi, semoga hati kamu juga akan diikat bersama. Hati kamu digembelingkan oleh kasih Kristus. Dan semoga hari-hari depan kamu juga dilindungi di dalam Kristus. Perjalanan kamu, keluar masuk kamu, semuanya itu dalam naungan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah perkawinan kamu ini menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa di dalam rancangan Allah, perkawinan itu seperti dinyatakan sebentar tadi ada 3 perkara. Memperbanyakkan anak-anak. Ada orang bilang sekarang ini kan ada perancangan keluarga, dia bilang kan. Jadi dalam perancangan keluarga ini dibilang jangan banyak anak, susu piara, dibilang. Tetapi saya rasa itu tidak lengkap lah. Ya. Saya rasa lah kan, kalau kamu mampu, kenapa tidak? So jangan tutup kilang awal-awal, bukan kilang kalau pasang. Jangan tutup kilang awal-awal. Di antara kita di sini barangkali ada sudahlah yang tutup kilangnya. Tidak apa-apa, itu rancangan kamu. Tapi yang baru ini, jangan tutup kilang awal-awal. Beranak ada pegang. Iya, itu Iya, mereka kayak tahun ibu bapak kamu sudah tentunya gembira. Baru dapat. Kamu gembira lah ini 3 tahun dalam merancang. Tapi ibu bapak kamu sudah tentu lebih gembira.
Tapi itu mimpi barangkali mereka itu. Ya. Walau bagaimanapun, itulah kesaksiannya untuk kamu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, semoga kamu menjadi terang sinar di dalam keluarga kamu, terang sinar Kristus di dalam masyarakat kamu, dalam tempat kerja kamu, dan semua ikatan kamu ini menjadi kekuatan kamu. Ingat, didasarkan atas dasar Kristus. Itulah yang menjadi formulanya. Jadi tanya kepada Randy dan Felicia dan untuk kedua mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mempersatukan di dalam nikah kudus Randy, Chia, dan Felicia, Nicholas, Nadine di dalam nikah kudus ini. Kami bersyukur karena Engkau telah membimbing mereka mencapai perjalanan hidup mereka sampai pada waktu ini dan selama-lamanya. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan akan menjadi kekuatan bagi mereka dalam hidup mereka dari satu hari ke hari yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan teruskan ibadah kita ini dengan doa. Kita akan angkat doa untuk pasangan suami istri. Doa Bapak. Mari kita bersama-sama saudara di dalam doa Tuhan ini atau doa Bapa ini. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pasangan ini, doa berkat kasih anugerah kesetiaan. Ya Tuhan, Engkau telah menguduskan perkawinan sebagai tanda kesatuan rohani di antara Kristus dan gereja-Nya. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini agar mereka saling mengasihi, menghormati dan menghargai dengan kesetiaan, kesabaran, hikmat, bijaksana, dan kebenaran yang sejati. Kiranya rumah tangga mereka menjadi satu tempat yang penuh dengan kasih dan kedamaian. Dan nama Yesus Kristus. Amin. Doa untuk rumah tangga Kristen. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengurniakan pernikahan dan keluarga untuk menjadi sumber berkat kepada semua manusia. Kami berdoa, kurniakanlah anugerah ini kepada Randy dan Felicia, supaya mereka sungguh-sungguh menerima anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam rumah mereka dan Tuhan di dalam hidup keluarga mereka. Perlengkapilah semua keperluan mereka dan tolonglah mereka supaya melayani kepada keperluan orang lain dan sesama sendiri. Kurniakanlah kepada mereka kesadaran akan hadirat dan kesejahteraan, baik dalam duka cita maupun dalam sukacita. Kuatkanlah mereka untuk membawa kasih-Mu kepada sesama mereka dan sentiasa memuliakan nama-Mu yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa untuk anak-anak. Ya Bapa di surga, pencipta segala sesuatu, Engkau membolehkan kami supaya dapat mengambil bahagian dalam pekerjaan penciptaan. Berkatilah suami istri ini
Randy dan Felicia, dengan kurnia dan pemeliharaan anak-anak, dan dengan hikmat dan anugerah untuk mendidik mereka dalam disiplin dan ajaran Tuhan. Kurniakanlah supaya rumah mereka menjadi tempat kasih, keselamatan dan kebenaran, untuk membawa pujian dan hormat kepada nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan untuk kamu dan perkawinan kamu. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, besertalah dengan kamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, saudara, kita sudah sampai ke bagian akhir, dan bagian akhir ini adalah di mana kedua suami istri ini akan menurunkan tanda tangan mereka di dalam buku daftar perkawinan gereja. Dan untuk ini kita mempersilakan ibu bapa dan para saksi mengiringi pasangan ini bersama-sama di hadapan ini untuk menurunkan tanda tangan kamu. Dipersilakan. Jangan silakan, jangan kawin di sini. Oke, saudara dan sekalian, selesai acara kita dan dengan ini, dengan bangganya saya memperkenalkan kepada Anda semua pengantin baru suami istri yang masih baru, saudara Randy dan Puan Felicia Randy.
Sesi yang pertama bersama dengan Rektor Archdeacon Dennis. Boleh? Iya. Pergi depan dulu. Ya. Selepas ini diminta bersedia tim bridesmaid dan juga best man. Selepas ini. Oke, terima kasih semua. Sekarang dipersilakan bridesmaid dan juga best man, para pengiring untuk pengantin kita pada hari ini. Aplaus boleh masuk. Smile. Freestyle. Alright, terima kasih. Seterusnya kita persilakan keluarga sebelah mendiang bapak pengantin perempuan untuk bergambar bersama-sama. Keluarga sebelah mendiang bapak pada pengantin perempuan. Starring semua, melibat kumpulan Westlife.
kasih. Seterusnya kita persilakan adik-beradik Felicia untuk bergambar bersama-sama. Bersama dengan ibu. Oke, dipersilakan semua untuk pergi ke Dewan Elton di sebelah sana. Terima kasih, kita akan menyambung acara kita pada hari ini di Dewan Elton. Terima kasih. Buat apa? Hah? Apa? Ini hari ada apa? Ada makan apa? Apa? Ada perkawin sama makan. Jom. Jom jalan-jalan. Itu. Oke. Kenapa kali suka yang jujur? Jom. Sana. Sini kau sebelah. Ke dia lah. Dari mana gunung Agung. Hadirin sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyambut Mr. dan Mrs. Remy. Berjalan ke hadapan Dewan sehingga budaya cantik. Mari kita berikan tepukan sekali lagi. Semua sudah bersedia? Para pengantin boleh memegang pisau untuk mengundi. Kita akan kira bersama-sama. Kita kira bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Dan upacara ini tidaklah sempurna jika pasangan pengantin tidak menyuapkan kek sebagai tanda kasih mereka untuk antara satu sama lain. Jadi untuk pertama sekali kita mempersilakan pengantin lelaki untuk menyuapkan kek pada pengantin wanita. Randy akan menyuap Felicia kek yang size-nya akan menentukan kasihnya kepada Felicia. Habis. Satu cake masuk mulut. Seterusnya, istrinya akan membalas sopan itu. Lihat.
terima kasih. Dan seterusnya kita minta pengantin lelaki sebagai tanda bahwa keluarga ini telah dipersatukan. Pengantin lelaki akan menyuap keempat wakil ibu bapak untuk keempat pengantin lelaki dan perempuan. Pertama sekali akan menjual kek pada ibu pengantin perempuan. Seterusnya kepada abang. Kasih surat jawabannya banyak. Alright. Dan seterusnya kepada Ibu Randy sendiri. Seterusnya Felicia akan menjual kek kepada Ibu Randy. Topak ini. Sempurnalah upacara pemotongan kek kita pada pagi ini. Baiklah, seterusnya kita akan membuat upacara toast. Kita akan membawakan. Oke. Sebelum itu, saya persilakan semua hadirin untuk mengambil minuman masing-masing. Kita ambil minuman supaya kita boleh angkat dan mengucapkan ucapan kepada para pengantin. Dipersilakan. Baik, mari kita berdiri bersama-sama dengan memegang ucapan gelas itu. Berdiri bersama-sama. Jadi caranya begini. Kita akan mengucapkan ucapan ataupun doa ini kepada pengantin, dan selepas itu kita akan katakan berkat dan kita minum. Kita akan buat pusingan itu sebanyak 3 kali. Oke, boleh? Kita akan mulakan dengan doa berkat untuk rumah tangga mereka, supaya mereka akan saling mengasihi antara satu sama lain dan mereka akan terus kekal sehingga maut memisahkan. Mari kita angkat gelas kita, katakan yang seterusnya kita juga mau berdoa supaya mereka ini akan diberkati oleh Tuhan dengan pekerjaan yang baik, dengan masa depan yang baik dalam rumah tangga mereka. Sekali lagi kita katakan Berapa? Dan yang ketiga, Astaga.
Gas. Kita akan berdoa supaya mereka akan dikurniakan Pindah mana? dengan cahaya Pindah mana? Tuhan. Pindah mana? Seperti bintang di langit, Pindah mana? seperti pasir di pantai. Dan mari kita Ay, ucapkan balik lagi di Ranau. Christian. Oh iya kan betul. Terus makan selalu. dua acara sudah kita selesaikan. Kita persilakan semua untuk duduk. Para pengantin, ibu bapak, wakil pemimpin, silakan Ah betul. duduk. Oh, Pak Barman, tunggu sebentar. Shalom, selamat pagi. Masih pagi lagi. Oke, pertama sekali saya mau berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah hari ini, atas cuaca yang baik lah. Semalam hujan teruk, tapi dia kasih berarti untuk kami cerah. Kedua, saya mau ucapkan terima kasih kepada ibu bapak saya, ibu saya, dan juga mami yang senantiasa mendorong kami dan support kami walau apapun yang kami hadapi. Terima kasih juga kepada mentua saya yang melahirkan anak yang cantik untuk saya. Ya, sudah terima kasih kepada bridesmaid ya yang menolong saya dan bridesmaid yang membuat menolong saya punya wife saya cantik hari ini, juga kepada fotografer dan tidak juga lupa kepada ahli keluarga saya yang dari Perak dan Pineng yang datang dari jauh untuk sambut bersama hari ini, dan juga yang dari Peluran, ayo, halo. Ya, thank you. Tidak lupa juga kepada umat-umat yang juga datang ke gereja hari ini. Terima kasih banyak atas sambutan kamu bersama kami. Terima kasih. Terima kasih, Francis. Oke, kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua hadirin yang ada pada hari ini. Jadi kita persilakan kedua mempelai untuk turun ke meja makan.